Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 8 izin untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul pengembangan media pembelajaran PKN dalam bentuk smart spinner terhadap minat belajar siswa pada materi simbol-simbol Pancasila untuk siswa kelas 4 di SD Negeri 2 Sumber Mulia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Melin Agista NPM 026, kemudian ada Ines Viala Fikna NPM 027 dan Nova Fitriani NPM 045. Bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 yang pertama ada latar belakang. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa minat belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Sumber Mulyo pada materi simbol-simbol Pancasila masih rendah. Hal ini dilihat dari siswa yang kurang memperhatikan guru saat proses pembelajaran dalam kelas berlangsung. Siswa tidak tertarik belajar saat proses pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan guru yang kurang bervariasi dalam menggunakan media pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran terkesan monoton. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan media smart spinner terhadap minat belajar siswa pada materi simbol-simbol Pancasila untuk kelas 4 SD Negeri 2 Sumber Mulia. Kemudian, jika dilihat dari rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan dalam penggunaan media smart spinner terhadap minat belajar siswa pada materi simbol-simbol Pancasila untuk kelas 4 SD Negeri 2 Sumber Mulia. Ruang lingkup penelitian ini yang pertama, sifat penelitian ini adalah R&D. Kemudian variabel bebas dari penelitian ini adalah smart spinner. Kemudian variabel terikat dari penelitian ini adalah minat belajar siswa. Lalu penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Sumber Mulyo. Kemudian materi yang digunakan adalah simbol-simbol Pancasila. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu menambahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan media smart spinner sebagai salah satu acuan bagi guru untuk diterapkan di sekolah saat proses pembelajaran berlangsung sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian manfaat praktisnya ini dibagi menjadi tiga, yaitu bagi guru, siswa, dan sekolah. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Yang pertama, smart spinner ini dikembangkan sesuai dengan mata pelajaran PKN kelas 4 SD Negeri 2 Sumber Mulia. Kemudian smart spinner dirancang untuk digunakan sebagai sumber PKN. Kemudian smart spinner dikembangkan melalui handmade. Lalu tampilan smart spinner ini lebih menarik dengan materi yang mudah dipahami sehingga mendorong siswa untuk belajar lebih aktif dan semangat. Selanjutnya, smart spinner dilengkapi dengan tulisan dan gambar yang membuat lebih menarik. Dan yang terakhir, sasaran produknya ini yaitu untuk siswa kelas 4 SD Negeri 2 Sumber Mulia. Bab 2. Pada bagian bab 2 berisikan tentang landasan-landasan teori yang kita gunakan pada penelitian ini. Yang pertama, yaitu ada minat belajar. Menurut Surtinah 2004 pada halaman 16 menyatakan bahwa minat belajar yaitu faktor terpenting dalam menimbulkan perasaan siswa agar siswa tidak merasa bosan dalam belajar. Kemudian landasan teori yang kedua yaitu media pembelajaran. Menurut Sumanto dan Saken 2012 halaman 5, media pembelajaran adalah sarana untuk memberikan perangsang bagi anak supaya proses belajar mengajar terjadi. Landasan teori selanjutnya yaitu smart spinner. Smart spinner atau roda berputar biasanya diisi dengan angka-angka, tetapi dalam media pembelajaran bisa diisi dengan gambar-gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian dalam roda putar ini terdiri dari jarum petunjuk, arah, dan berbagai macam gambar yang diletakkan pada roda dan digunakan dalam bentuk permainan. Ini pengertian menurut Ulia 2019 halaman 48. Lalu landasan teori selanjutnya adalah PKN. PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari pada jenjang sekolah dasar. Menurut Rumiati 2011 halaman 1-15 menyatakan bahwa pelajaran PKN merupakan salah satu pelajaran yang berkaitan langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan cenderung pada pendidikan afektif. Di mana dalam penelitian ini peneliti meneliti di kelas 4 SD Negeri 2 Sumber Mulia dengan materi simbol-simbol Pancasila.
Bab 3. Metode penelitian. Pada bab 3 yang berisikan metode penelitian, pertama di sini ada jenis penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau yang sering kita sebut dengan Research and Development atau R&D. Model pengembangan yang digunakan adalah ADI, yaitu analisis, desain, develop, implementasi, dan evaluasi. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Sumbermulia, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, tahun ajaran 2023-2024. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SD Negeri 2 Sumbermulia dan sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 2 Sumbermulia. Selanjutnya ada uji coba produk. Uji coba produk dilakukan setelah melakukan revisi dari desain produk. Uji coba ini biasanya dilakukan guna untuk mengetahui keaktifan siswa pada produk yang kita kembangkan. Kemudian, pada subjek uji coba, subjek penelitian untuk uji coba pada produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah seluruh anak kelas 4 SD Negeri 2 Sumbermulia yang berjumlah 10 siswa, yang akan kita beri perlakuan sebelum dan sesudah treatment. Kemudian, instrumen pengumpulan data. Pada penelitian ini, kami menggunakan kuesioner atau angket. Angket validasi produk pada media pembelajaran Smart Spinner memuat pertanyaan-pertanyaan yang tertulis kepada peserta didik. Kemudian, teknik analisis data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua data. Yang pertama ada data kualitatif dan yang kedua data kuantitatif. Pada data kualitatif yang dijadikan dasar untuk membuat produk dan merevisi produk media bahan ajar, buku cerita bergambar yang sedang dikembangkan. Kemudian data kuantitatif yaitu diperoleh dari hasil observasi penelitian menggunakan kuesioner atau angket untuk mengetahui minat belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Sumbermulia. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Pengembangan media pembelajaran Smart Spinner ini dengan model penelitian ADI yang dikembangkan oleh Robert Merwi dengan 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Tahap pertama adalah analisis. Analisis di kinerja di SD Negeri 2 Sumbermulia diketahui bahwa guru tidak menggunakan media pembelajaran saat proses pembelajaran, sehingga siswa kurang paham terkait materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian, tahap yang kedua adalah desain. Yang pertama, menentukan bahan utama dari Smart Spinner. Kemudian, yang kedua ada pengumpulan referensi-referensi yang akan kita gunakan. Tahap yang ketiga adalah pengembangan atau development. Bisa dilihat bersama-sama bahwasanya di sini terdapat dua gambar, di mana gambar yang sebelah kiri adalah gambar media pengembangan yang belum jadi atau belum finish. Kemudian, gambar sebelah kanan adalah pengembangan media yang sudah finish atau sudah jadi yang telah dikembangkan oleh peneliti. Kemudian, tahap yang keempat adalah implementasi. Implementasi media pembelajaran kepada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Sumbermulia yang diikuti oleh 10 siswa. Kemudian, tahap yang kelima atau tahap yang terakhir pada pengembangan ADI yaitu adalah evaluasi. Tahap evaluasi model ADI ini menggunakan angket. Angket diberikan setelah implementasi media selesai dilaksanakan. Media pembelajaran ini dikembangkan dengan bentuk konkret. Pembahasan dari penelitian pengembangan ini adalah hasil dari implementasi media Smart Spinner ditunjukkan dengan lembar angket yang telah dibagikan kepada siswa. Berdasarkan angket tersebut, siswa merasa sangat senang dan tertarik melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran seperti media Smart Spinner. Sehingga minat belajar siswa untuk belajar hal ini dikarenakan materi simbol-simbol Pancasila dapat disampaikan dengan jelas. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Kesimpulan dari pengembangan produk media Smart Spinner pada materi simbol-simbol Pancasila sebagai upaya meningkatkan minat belajar siswa, bahwa pemahaman siswa dapat meningkat ketika menggunakan media pembelajaran. Hal ini dikarenakan materi tersebut disampaikan dengan sangat jelas pada materi tersebut, sehingga sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saran pada penelitian ini yaitu dibagi menjadi 4, yaitu bagi siswa, bagi guru, bagi peneliti, dan bagi sekolah. Bagi siswa, dengan adanya Smart Spinner melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih aktif dan inovatif dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa yang lebih baik. Kemudian bagi guru dapat menerapkan media lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif dan
inovatif untuk siswanya. Kemudian bagi peneliti dapat mengembangkan media smart spinner ini jauh lebih baik. Lalu, bagi sekolah perlu memberikan dukungan dan sumber dana untuk pengembangan media yang akan dibuat oleh instansi. Cukup sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan mewakili dari kelompok 8. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok 8 meminta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.